Sebelumnya kita telah mempelajari cara mencari luas wilayah atau peluang atau persentase dengan melihat nilai batas X ataupun Z. Nah, sekarang sebaliknya, diketahui luas wilayah atau probabilitas atau persentasenya, maka kita mencari nilai batas baik itu X maupun K. Yang kita bahas di sini adalah menentukan nilai K atau inverse dari distribusi normal ya. Saya langsung ke contoh soal ya. Contoh ya. Tentukan nilai K dengan menggunakan tabel ya. Tabel normal. Jika yang pertama peluang dari Z itu kurang dari K, itu nilainya adalah 0,2643. Yang B, peluangnya antara min K, Z-nya ya, sampai K, itu nilainya adalah 0,9946. Nah, coba kita perhatikan ya, kita jawab yang A. Nah, saya bikin ilustrasi dengan menggunakan kurva normal. Nah, kalau sebelah sini 0 ya, Z-nya. Maka ini nilai 50%, sebelahnya adalah 50% atau 0,5. Nah, posisi yang kurang dari 0,2643, posisinya sebelah kiri ya. Hati-hati, jangan menaruh di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan berarti lebih dari 0,5, berarti sebelah sini. Yang nilainya adalah 0,2643 atau ditulis 26,43%. Nah, sedangkan Z itu terukur dari titik 0 atau tengah-tengahnya. Z-nya di sini berarti kita menghitung yang ini. Z-nya di sini, posisi Z di tabel itu di sini dari 0 ke sebelah kiri ya. Nah, kita cek yang di sini berarti kita bisa tentukan luasnya dari 0,5 dikurang 0,2643. Hasilnya ini adalah 0,2357 atau 23,57%. Nah, jadi kita temukan K-nya di sini. Kalau 23,57% atau 0,2357, itu kita cek yang tengah-tengah tabel ini ya. 0,23, ini 2, ini kan hitungnya. Ini 2357. Nah, tepat ya di sini. Angka ini yang kita maksud ya. Angka ini yang kita maksud. Nah, kita tarik nilai, mencari nilai Z-nya, kita tarik ke pinggir 0,6, ke atas 0,3. Jadi sebenarnya Z-nya itu adalah 0,63. Ini adalah setara dengan, karena sebelah kiri berarti min 0,63. Ini Z-nya. Jadi ketemunya Z-nya 0,63. Sehingga ditulis peluangnya adalah Z kurang dari min 0,63. Ini jawabannya ya. Oke. Nah, yang B. Itu P-nya dari min K sampai K ya, Z-nya, peluangnya. Itu nilainya adalah 0,9946. Nah, perhatikan ya. Kalau kita gambarkan min K ke K, berarti seperti ini. Ini lebih dari 50% ya. Berarti ini tengah-tengahnya. Ini 0,0 ya. Maka Z-nya di sebelah sini 1, di sebelah sini 1. Nah, maka ini Z. K, min K-nya, ini K-nya. Dari 0 ke min K, itu sama luasnya dari 0 ke K. Sehingga kita ketemu, ini bagi 2 ya. Berarti 0,9946 dibagi 2, maka masing-masing luasnya adalah 0,4973. Jadi di sini luasnya adalah 49,73%, di sebelah sini 49,73%. K-nya yang 0,4973. 49 ya, oke. Ini 75, 74, 74, 73. Oke ya, di sini 4973 tepat di sini.
Berarti ini 0,8, ujungnya 0,8. Kita tarik ke samping. Ini 7,8 ya. Hasilnya adalah K-nya adalah 2,78 ya. 2,78. Sehingga ditulis peluangnya adalah min 2,78 Z 2,78. Jadi posisi K di sini adalah min 2,78, yang ini 2,78. Oke ya, gampang ya. Terkadang kita mencari nilai X-nya ya, nilai V-nya. Sekarang menentukan nilai V. Nilai V. Contoh ya. Peluang X kurang dari V itu nilainya adalah 0,3. Dengan ditulis kayak gini, X N 27,4. Nah, perhatikan ini sebenarnya simbolnya ini adalah rata-ratanya mu-nya itu adalah 27. Sedangkan standar deviasinya kan ada variannya adalah 4, maka standar deviasinya adalah akar 4 sama dengan 2. Ini ya. Jadi kita menentukan nilai X-nya. Nah, sekarang V. X kurang dari V sama dengan 0,3. Kalau kita skesakan seperti ini. 0,3 ini sama saja dengan 30%. Ini 0 berarti 30%-nya di sini. Ini 30%-nya ya. Yang itu kurang dari V. Sementara ini artinya berapa? 0,5 dikurang 0,3 itu sama saja dengan 0,2. Z itu dihitung dari 0 ke titik batas ini ya. Berarti ini 2%, 20% ya. Nah, oke, 20%. Sehingga hasilnya adalah 0,2. Itu kita cek 0,2 di sini. Kita cari ini 1, ini 2 ya. Oh ya, di antara ini ya, antara 0,1985 dengan 19. Saya ambil yang ini 52 ya. Kenapa? Ini kekurangannya adalah 0,0015, sedangkan ini kelebihannya 0,0019. Jadi yang lebih dekat yang ini. Berarti 0,52. 0,52. Jadi hasilnya di sini adalah Z-nya adalah 0,52. Di sini titiknya adalah min 0,52. Oke ya. Kalau 0,52 itu Z-nya, min 0,52 Z-nya, maka kita tahu rumus Z apa? Z itu sama dengan X min rata-rata dibagi standar deviasi. Nilainya adalah min 0,52. Tadi yang ditanya adalah X, V, batas V ya, sama V. Sama saja dengan kita masukkan X-nya dulu. Rata-ratanya tadi 27 ya. 27. Standar deviasi akar dari 4 adalah 2. Sama dengan min 0,52. Sehingga hasilnya adalah X min 27. Ini 1, min 1,04 ya. Maka X-nya adalah min 1,04 ditambah 27. Hasilnya adalah 25,98. Jadi batas di sini kalau dinyatakan ya, maka hasilnya adalah V itu adalah tadi X kurang atau sama dengan 25,98. Jadi hasilnya seperti itu. Oke ya. Nah, kita lihat di sini. Jari-jari baja yang diproduksi suatu mesin terdistribusi normal dengan min rata-ratanya ya adalah 28 mili. Kemudian simpangan bakunya adalah 3. Lalu pipa dengan jari-jari terkecil dan terbesar masing-masing sebanyak 2% dianggap gagal. Lalu yang ditanyakan atau tidak dapat diterima. Tentukan interval jari-jari pipa yang dapat diterima. Oh ya, oke. Katanya 2% yang terkecil, 2% yang terbesar itu gagal. Berarti ini 2% ya. Sebelah ini 2% yang terbesar. Ini 0 ya. Kalau ini 2% yang tidak diterima, berarti yang diterima di sini adalah 48%, yang ini 48%. Oke ya. Nah, kita ambil satu aja. Ini pasti min K,
ini min P ya. Min P ini adalah V-nya. Nanti kita cek dulu. Nah, sekarang 48 atau 0,48 kita cek di tabel. Kita lihat tabelnya 44, 45, 46, 47, 48 ke bawah lagi. Kita tes dulu. 48-nya ini nih, 48, 421. Ini 403. Oh ya, ini ya, yang terdekat ya. 48 ini kelebihan 3, yang ini kekurangan 2. Jadi yang dipakai yang ini. Berarti kita tarik ke sini 2,0, kita lihat ke atas 2,05 ya, 05. Oke. Jadi jawabannya ini 2,05. Nah, Z-nya adalah 2,05. Sehingga kita tahu Z-nya itu bisa dinyatakan yang pertama Z1 ya. Itu sama saja X min rata-rata dibagi standar deviasi. Itu Z1-nya, Z1-nya adalah X dikurang rata-ratanya adalah 28 dibagi 3. Itu hasilnya adalah 2,05. Maka X min 28 itu sama saja dengan 3 kali 2,05 itu adalah min ya, yang min dulu ya. Hasilnya adalah min 6,15. Berarti X-nya adalah X1-nya adalah min 6,15 ditambah 28. Ini nilainya adalah 21,85. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang Z di sini, yang positifnya, berarti Z positifnya, itu sama saja dengan X kurang 28 per 3. Itu sama saja dengan positif 2,05. Sehingga X-nya itu adalah 3 kali 2, 0,5 adalah 6,15 ditambah 28. Jadi hasilnya adalah 34,15 mili. Nah, jadi batas yang diterima itu adalah 21,85 ya, saya tulis ini X sampai dengan 34,15 ya, 1,85 dan 34 ini ya ukuran pipa yang diterima. Oke ya. Nah, kita akan coba latihan soal. P peluang dari Z kurang dari K itu nilainya adalah 0,8729. Berarti kalau kita gambarkan seperti ini. Ini berarti ini yang ini kurang ke arah sana ya. Jadi di sini nilainya adalah 0,8729 dikurang 0,5 itu hasilnya adalah 0,3729. Kita cek ya. 37,29. Ini ya. Oke ya, di sini. 37,29 yang ini. 1,1 kita naik ke atas 1,14 ya. Berarti ini adalah 1,14. Nah, jadi peluangnya adalah Z kurang dari 1,14. Oke ya. Nah, kita cek kuncinya 1,14. Oh ya, jawabannya D ya. Diketahui Pi Z-nya lebih dari K bernilai 14,46% atau 0,1146 ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, ini kan ini 0,0 ya. Berarti 14,46% itu di sininya. Nah, kalau demikian titik ini ke sini, ini kan tadi nilainya adalah 14,46%. Berarti di sini sama saja dengan 0,5 dikurang 0,1446. Maka nilai Z-nya, nilai luasnya ya, nilai luasnya itu sama saja dengan 0,3554. Nah, 0,3 di sini 35,54. 35,54%. Kita cek ya, 0,3354. 0,3354 kita cek. Ini 43, 33, 54, 33. Oh ya. Oh, 3554 ya, 3554. Di sini posisinya.
Berarti 1,06. Sama saja dengan 1, Z-nya ya, 0,6. Sehingga peluangnya adalah nomor 2, Z lebih dari 1,06. 1,06. Oh ya, jawabannya ada ya. Nomor 3, itu peluangnya adalah X lebih dari V. Sama dengan nilainya adalah 0,67. Nah, kalau kita gambarkan sketsanya, kurva normalnya, yang lebih ke kanan, berarti yang ini aja sudah apa? 0,5 atau 50%. Supaya 67 berarti kita tambahkan lagi di sini. Yang harus jumlah persennya adalah 0,17 ya. Kenapa? Karena 0,67 dikurang 0,5 itu sama saja dengan 0,17. Oke, jadi 17 di sini. 17%. Sama saja kita mencari 17% dari titik 0. 17% atau kalau kita cari di tabel 0,17 di sini berarti kita tarik 0,44 ya, 0,44. Maka Z di sini adalah karena sebelah kiri berarti min 0,44. Lalu di sini ditanyakan nilai V. Nilai V diketahui ini X N-nya adalah 75,36. Ini maksudnya adalah rata-ratanya adalah 75. Sedangkan standar deviasinya adalah akar 36, hasilnya 6. Maka kita dapat temukan X-nya ya. X-nya diperoleh dari, karena Z itu adalah rumusnya adalah X kurang rata-rata dibagi standar deviasi, itu bernilai min 0,44. Ini kita masukkan ya. X-nya tidak tahu, rata-ratanya tadi 75, dibagi standar deviasinya adalah 6. Itu adalah min 0,44. Maka X min 75 itu sama dengan min 0,44 dikali 6, min 2,64 ya. Maka X-nya adalah min 2,64 ditambah 75. 72,36. Nah, kita cek kunci jawabannya. Jawabannya adalah D. Nomor 4, tinggi seorang siswa laki-laki kelas 12 terdistribusi normal dengan rata-rata. Rata-ratanya adalah 151. Kemudian simpangan bakunya adalah 21. Jika 30% siswa tertinggi akan mengikuti tim seleksi basket sekolah, tinggi minimum yang mengikuti tersebut adalah tinggi minimum ya. Berarti ini 30% ya. 30% kalau kita gambarkan seperti ini. Kita tertinggi berarti ini nolnya. Yang ini kan agak ke sebelah kanan, sebelah kiri adalah yang terendah. 30% seperti ini. Nah, ini 30%. 30% atau 0,3. Makanya 0,5 dikurang 0,3 itu adalah 0,2. Berarti 0,2. Nah, maka kita tentukan Z. Dari 0 sampai Z ini yang nilainya adalah 20% atau 0,2, kita cek di tabel. 0,2, ini 0,19 ya. Ini kelebihannya 19, yang ini kekurangannya adalah 15. Jadi kita ambil yang ini. Berarti 0,52. 0,52. Jadi Z-nya adalah 0,52. Sehingga ketemu X-nya pasti ketemu batas minimal. Berarti Z itu kan rumusnya adalah X min rata-rata dibagi standar deviasi. Itu hasilnya adalah 0,52. Standar deviasinya adalah berapa tadi? 21. Berarti X kurang terendah itu rata-rata 151 dibagi 21 sama dengan 0,52. X-nya adalah sama saja dengan apa? 0,52 dikalikan dengan 21 hasilnya adalah 10,92. Kemudian pindah ruas min jadi plus 151. Jadi terendah siswa itu adalah 161,92. Jadi ya. Dan yang terakhir, diketahui berat badan peserta yang mengikuti seleksi anggota tim sepak bola sekolah berdistribusi normal dengan simpangan baku 7 kg. Sebanyak 65% peserta memenuhi standar berat badan, yaitu kurang dari 65 kg.
Rata-rata berat peserta yang mengikuti seleksi adalah oke. Berarti ini kalau kita bikin di kurva normal, ini seperti ini, itu 65% ya. Berarti ini 50%. Berarti 65 di sini. Nah, ini nolnya ya. Berarti ini 50%. Supaya 65 berarti ini 15%. Gampang aja ya. 65% dikurang 50% itu 15% ya. Atau ini sama saja dengan 0,15. Berarti di sini 0,15, 0,1554, yang di sini oh iya. Ini lebih mendekati, ini 1517, ini 1420, ini kekurangan 20, ini kelebihan 17. Jadi yang kita ambil adalah yang ini. Itu adalah 0,39 ya, 0,39. Berarti Z-nya di sini adalah 0,39. Standar simpangan bakunya adalah 7. Kemudian X-nya adalah 65 kg. Maka ini Z-nya tadi kan rumusnya adalah X kurang rata-rata dibagi standar deviasi, itu adalah 0,39. X-nya diketahui 65 dikurang mu dibagi 7 sama dengan 0,39. Sehingga kalau kita kalikan 7 kali 0,39 berarti 65 min rata-rata itu sama saja dengan 2,73 ya. Mu-nya min mu sama dengan 2,73 dikurang 65. Min mu sama dengan min 62,27 ya. Oke, sehingga mu-nya adalah 62,27 atau rata-ratanya 62,27. Oke ya. Nah ya, demikian kita telah mempelajari cara untuk menentukan inverse dari distribusi normal. Baik mencari nilai batas Z maupun nilai batas X. Jika diketahui luas wilayah atau probabilitasnya.